Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada seseorang yang diberitahukan oleh Allah, diberitahu dengan perkara yang hak, lalu dia membenarkannya, kemudian berani menyuarakannya, kecuali orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allahumma arina haqqa haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'an. Ya Allah, beritahukan kepada kami perkara-perkara yang hak. Kemudian dengan kita mengetahui perkara yang hak itu, kita dikaruniai oleh Allah untuk mengikutinya. Ini jarang banget. Rata-rata orang tidak berani menyuarakan perkara yang hak, tidak berani menyuarakan perkara yang benar. Mereka menyimpan rapat-rapat perkara hak itu, khawatir ditinggalkan jamaah, khawatir ditinggalkan santri, khawatir ditinggalkan usaha, bisnis, teman bisnis, khawatir dicemooh, khawatir dicaci maki. Padahal seumpama mereka terus-menerus menyimpan kemungkaran itu dengan kitmanul ilm, sementara dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, tentu apabila mereka menyimpan perkara yang hak itu, tidak berani menyuarakan, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah. Karena ada perkara yang hak, sebagaimana menyuarakan bahwa silsilah keturunan Ba'alwi itu adalah terputus, silsilah urutan nasab Ba'alwi, para habaib itu tidak nyambung ke Rasulullah. Lalu mereka menyimpan rapat-rapat, khawatir ditinggalkan jamaah, khawatir ditinggalkan santri, khawatir ditinggalkan usaha, khawatir dikecam, dihina, dicaci maki, di framing-framing yang jelek. Maka sama saja mereka melawan kepada Allah. Makanya coba ingat-ingat perkataan saya. Di Indonesia ini ada anak muda, sama saya mungkin lebih tua saya, namanya Gus Idham. Kenal Gus Idham? Bila mana Gus Idham itu yang saat ini baru populer, yang saat ini baru terkenal, baru viral, jamaahnya ribuan. Bila mana beliau tidak mau menyuarakan tentang silsilah Ba'alwi terputus, tidak mau menyuarakan bahwa silsilah para habaib terputus, mereka menyimpan semuanya itu, tidak berani menyuarakan perkara yang hak. Kalau coba ingat-ingat perkataan saya, jamaahnya Gus Idham akan hilang. Jamaahnya orang-orang antusias kepada Gus Idham akan hilang. Coba ingat-ingat perkataan saya. Tapi kalau beliau berani untuk menyuarakan perkara yang hak, berani masuk PBI, berani menyuarakan tentang PBI, berani menyuarakan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, maka Gus Idham semakin terkenal. Tidak terkenal di bumi, juga terkenal di langit. Tidak terkenal di bumi, tapi juga terkenal di langit. Tapi kalau Gus Idham tidak mau menyuarakan bahwa bahkan masih bergandengan dengan para habaib, bahkan masih menyimpan perkara yang hak dan mendukung perkara yang batil, maka jamaahnya akan hilang. Tidak cuma separuh,
akan hilang semuanya. Tidak cuma separuh, akan hilang semuanya. Semoga saja rakyat Indonesia semua mendengar perkataan saya, lalu perkataan saya dibuktikan. Kenapa seperti ini? Sebab saya menyampaikan ini ada bisikan ilham yang ada di dalam kolbuku. Ada bisikan ilham, ada ilham dari Allah bahwa jamaah Gus Ikdam akan segera ludes apabila mereka tidak berani menyuarakan bahwa Ba'alwi nasabnya putus. Tapi kalau masih tetap mereka seperti itu, jamaahnya akan hilang. Tidak cuma separuh, tapi akan hilang semuanya. Semoga saja Gus Ikdam diberi petunjuk sama Allah. Semoga saja Gus Ikdam akan gabung pada PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak pernyataan Gus Ikdam yang cukup populer. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Na'udzubillah min dalik. Apa yang disampaikan Gus Ikdam ini adalah bagian dari deep message. Apa itu? Yakni menyampaikan pesan tersembunyi. Orang-orang kemudian terpukau seolah-olah ada serangkaian pesan yang sedang disampaikan oleh Gus Ikdam. Tapi kalaulah coba kita cermati, pesan tersembunyi atau deep message-nya ada pada kalimat yang terakhir. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, 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 apa yang terjadi? Saya ambil contoh sederhana. Belakangan kita mendengar ada yang membuat pernyataan begini, muliakanlah ulama, muliakanlah para kiai, dan muliakanlah para habaib. Pesan tersembunyinya ada pada akhirnya, memuliakan para habaib. Yang menyampaikan begitu tidak mengajak kita memuliakan ulama atau para kiai. Sejatinya dia sedang menggiring kita semua untuk memuliakan para habaib. Persis dengan pesan yang disembunyikan oleh Gus Ikdam ketika kemudian mengutip sabda Nabi, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Beliau mengidentifikasikan dengan hadis ini umat yang akan lari dari ulama dan fuqaha. Tetapi ada pesan tersembunyi ketika ia mengatakan umat akan lari dari fatwa-fatwa atau dari ilmunya para ulama, para fuqaha, para kiai, para habaib. Inilah deep message, pesan tersembunyinya. Gus Ikdam sebetulnya tidak sedang menyampaikan tentang ulama atau fuqaha atau para kiai. Sebetulnya dia sedang menyampaikan pesan kita jangan lari dari para habaib. Kita jangan menjauh dari para habaib. Atau kita punya kewajiban untuk memuliakan habaib. Ini letak pesan tersembunyinya. Ia sedang menggiring jamaahnya, menggiring penggemarnya untuk pesan atau tujuan utama tersebut. Padahal sebetulnya para kiai, para ulama juga sudah mengkritisi tentang penerjemahan ini. Dalam kalimat tersebut sama sekali tidak ada kata habaib. Jelaskan kalimatnya menyebutkan yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana umat itu punya kecenderungan lari dari para ulama, para ahli ilmu, wal fuqaha, dan lari dari ahli fikih atau ulama-ulama ahli fikih.
Itu pesan sesungguhnya, dan tidak ada kata habaib di situ. Nah, hari ini kita sedang dipermainkan dengan kata-kata. Umat sedang dihipnotis dengan kata-kata. Apakah kata habaib bisa diidentikan dengan ulama atau fuqaha? Ya tentunya tidak. Karena pada kenyataannya kata habaib, kata yang diidentifikasikan untuk sekelompok orang klan Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mengapa saya lebih menspesifikasi kepada klan Ba'alwi? Karena sebetulnya umat Islam tidak mengenal secara khusus lakop untuk keturunan Nabi dengan sebutan Habib. Yang ada di tengah-tengah umat Islam berdasarkan syarak maupun uruf, lakop yang biasa digunakan untuk dzurriyyat Nabi adalah Sayyid maupun Syarif, bukan Habib. Nah, hari ini klan Ba'alwi yang datang ke Indonesia, mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, lalu menyebut diri mereka dengan panggilan Habib. Jamaknya adalah habaib. Dan mereka kemudian menuntut agar umat Islam memuliakan mereka sebagai ahli bait Nabi, mendorong umat Islam agar memuliakan mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Ini kesalahan fatalnya. Maka saya ingin menegaskan pada kesempatan kali ini, pertama, kesalahan fatal Gus Ikdam adalah telah sengaja mengeksploitasi makna hadis Nabi. Karena beliau banyak penggemar, Gus, dengan senom Gus, hati-hati dalam menyampaikan. Jangan sampai kemudian apa yang panjenengan sampaikan justru kemudian terkesan memanipulasi umat. Ini yang pertama. Karena mengapa? Ini sama saja sudah memanipulasi, bahkan boleh jadi mengeksploitasi makna hadis itu sendiri. Dan dikhawatirkan kemudian pemaknaan secara serampang begini bisa mendistorsi kemuliaan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dalam konteks ini berarti Gus Ikdam mendukung argumentasi bahwasanya habaib merupakan dzurriyyat Nabi. Ini masalah. Mengapa saya katakan masalah? Karena para habaib sama sekali tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi. Ketika orang yang tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi lantas kemudian mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, lalu kita benarkan, maka sama saja kita sudah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Gus Ikdam berpikir bahwasanya ketika kita mendukung orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan, itu sangat menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan perbuatan dosa besar. Itulah mengapa hadisnya kan terang sekali. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Membangun klaim bahwasanya dirinya berasal dari kaum tertentu atau klan tertentu padahal bukan bagian dari situ, sudah jelas ini dosa besar, bahkan diperkenankan mengkapling tempat tinggalnya di dalam neraka yang sudah disediakan untuknya. Nah, hari ini saya ingin tegaskan ulang kepada publik Indonesia, masyarakat muslim pada umumnya, kita hari ini sedang dipermainkan dengan kata-kata. Orang-orang yang punya public speaking, kemampuan bercakap di depan publik, orang-orang yang kemudian mampu bersilat lidah, kadang-kadang mempermainkan kita semua dengan kata-kata. Kita harus hati-hati. Ini deep message, ada pesan tersembunyi. Tujuan utama mereka mengajak kita memuliakan ulama, kiai, yang ujung-ujungnya menggiring kita seperti bebek agar memuliakan para habaib. Inilah pesan tersembunyinya, dan kita harus sadar akan ini semua sebetulnya. Harus sadar. Entah pada kenyataannya kita semua mendengar, kita semua membaca bahwasanya klan Ba'alwi membangun indoktrinasi untuk masyarakat muslim bahwasanya habaib lebih mulia dari para ulama, habaib lebih mulia daripada para kiai. Bahkan tercatat dalam kitab-kitab mereka, dalam berbagai macam ceramah mereka di mimbar, satu habib bodoh belajar dengan satu habib bodoh lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Belajar dengan satu habib yang tidak sekolah lebih baik daripada belajar dengan 70 profesor sekalipun. Barangkali sedemikian rupa. Bahkan mereka membangun pernyataan, kaki habib ahli maksiat dan tidak pernah ibadah itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Ketika kita kemudian disodorkan dengan argumentasi ini, pernyataan ini, lantas kemudian kita menggiring bebek, saya nyebutnya giring bebek lah ini.
kita kemudian menggiring bebek, muliakan ulama, muliakan kiai, muliakan fuqaha, yang endingnya muliakan habaib. Ini pesan tersembunyi yang coba menipu umat. Hati-hati, setiap orang berilmu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.